Oke, baik adik-adik grup MI 19A dan 19D. Kita bertemu lagi dengan saya, Bang Alfonso Sihombing. Dalam pertemuan KWU yang ke-8, kita akan membahas bagaimana mengembangkan perencanaan pemasaran. Saya berharap adik-adik grup MI 19A dan 19D dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Selanjutnya kita dalam pertemuan ini akan membahas nanti apa itu filosofi pemasaran, kemudian bagaimana orientasi pemasaran, bagaimana penelitian pemasaran dilakukan, dan yang terakhir topik bahasan kita adalah bicara mengenai strategi pemasaran. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh mengenai bagaimana mengembangkan perencanaan pemasaran ini, minggu lalu kita baru selesai ujian mid semester ya. Hasil yang abang lihat ya, adik-adik semua dapat menjawabnya dengan sangat baik ya. Nah, itu tetap dipertahankan ya. Dan ini adalah pertemuan kita nanti ya. Yang pertama, bahan kita untuk final semester. Jadi mulai dari pertemuan ke-8 dan sampai ke-14. Nah, apa yang mau kita bahas? Kita lihat yang pertama ya. Apa itu pemasaran? Subtopik yang pertama kita bicara mengembangkan perencanaan pemasaran. Kita lihat dulu pengertian pemasaran atau marketing. Pemasaran adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Jadi pemasaran itu jelas ya, aktivitas dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Pemasaran menurut Stanton adalah suatu sistem dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan produk yang dapat memuaskan keinginan dalam mencapai tujuan perusahaan. Itulah definisi pemasaran menurut Stanton ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ruang lingkup. Apa saja ruang lingkup pemasaran bisnis berskala kecil? Ruang lingkup pemasaran bisnis berskala kecil terdiri dari yang pertama pengidentifikasian pasar yang dituju, yang kedua penentuan pasar tujuan yang dituju, yang ketiga persiapan pengkomunikasian dan penyampaian satu paket kepuasan pada pasar tujuan. Pasar yang dituju ya, itu maksudnya adalah konsumen. Nah, sekarang kita lihat ya, selanjutnya apa yang menjadi filosofi pemasaran. Nah, di sini Abang akan menjelaskan 3 filosofi pemasaran yang ada ya. Yang pertama kita lihat filosofi pemasaran berorientasi produksi. Filosofi pemasaran berorientasi produksi mengutamakan produk sebagai bagian terpenting dari bisnis. Proses pembuatan produk yang efisien bahkan terkesan meremehkan promosi, distribusi, dan kegiatan pemasaran lainnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan filosofi pemasaran berorientasikan produk atau produksi ya. Yang kedua, kita lihat filosofi pemasaran di sini adalah filosofi pemasaran berorientasi penjualan. Maksudnya adalah di sini penekanan pada efisiensi produksi dan preferensi konsumen yang mendukung terjadinya penjualan. Yang ketiga, filosofi pemasaran berorientasi konsumen. Segala sesuatu termasuk produksi dan penjualan tergantung pada kebutuhan konsumen. Semua usaha pemasaran bermula dan berakhir pada konsumen. Nah,
Itulah 3 filosofi pemasaran. Selanjutnya kita lihat bagaimana penelitian pemasaran dilakukan untuk usaha baru. Nah, langkah-langkah dalam proses penelitian pemasaran, kita lihat yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan pemasaran. Yang kedua, mencari data tambahan. Yang ketiga, mengumpulkan data primer. Yang keempat, menginterpretasikan data. Nah, langkah yang pertama katanya tadi mengidentifikasikan kebutuhan pemasaran. Maksudnya yaitu membatasi kebutuhan akan informasi, jangan semua-semua ya. Nah, mana informasi yang penting yang perlu untuk kebutuhan pemasaran, itu disaring. Yang kedua, mencari data tambahan. Data tambahan di sini maksudnya adalah data selain data primer. Yang ketiga, mengumpulkan data primer. Maksudnya adalah kontak interpersonal antar respon dan peneliti. Itulah yang menghasilkan data primer. Yang keempat, menginterpretasikan data. Caranya ya kita lihat data yang telah terkumpul diubah ke dalam informasi yang dapat digunakan. Nah, metode yang digunakan untuk meringkas dan menyederhanakan informasi meliputi penggunaan tabel ya, peta dan metode grafis lainnya. Statistik deskriptif juga boleh digunakan termasuk mean, modus, median, nilai tengah ya. Jadi inilah langkah-langkah dalam proses penelitian pemasaran dapat dilakukan dengan 4 langkah tersebut. Selanjutnya kita lihat yang terakhir, strategi pemasaran ya. 4 bidang strategi pemasaran di dalam perencanaan yaitu ya, bagaimana strategi pemasaran ini. Yang pertama, keputusan pemasaran yang akan mengubah ide dasar barang atau jasa ke dalam barang atau jasa keseluruhan. Jadi 4 bidang strategi pemasaran dalam perencanaan itu, yang pertama bagaimana mengubah ide dasar barang atau jasa ke dalam barang atau jasa secara keseluruhan. Idenya dulu ya. Yang kedua, keputusan promosi yang akan mengkomunikasikan informasi yang tertuju pada pasar tujuan. Kata kuncinya adalah bagaimana keputusan promosi itu mengkomunikasikan informasi yang tertuju pada pasar tujuan konsumen maksudnya ya. Yang ketiga, keputusan distribusi mengenai pengiriman produk kepada konsumen ya. Jadi strategi pemasaran yang ketiga itu bicara mengenai pengiriman produk ke konsumen. Yang keempat, strategi pemasaran itu adalah keputusan harga yang menyusun adanya pertukaran yang dapat diterima pada barang atau jasa secara keseluruhan ya. Jadi 4 bidang strategi pemasaran di dalam perencanaan itu, pertama tadi apa? Keputusan pemasaran yang akan mengubah ide dasar barang atau jasa ke dalam barang atau jasa secara keseluruhan. Yang kedua, keputusan promosi. Yang ketiga, keputusan distribusi. Dan yang keempat, keputusan harga. Nah, untuk penjelasan lanjutannya kita lihat ya bahwa upaya untuk memasarkan ya, strategi pemasaran itu adalah upaya untuk memasarkan serta mengenalkan suatu produk maupun jasa pada masyarakat. Strategi yang digunakan secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar. Jadi strategi pemasaran itu merupakan strategi yang digunakan secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar. Nah, strategi pemasaran ya kita kenal juga dengan istilah 4P. Merupakan kumpulan alat pemasaran taktis yang terdiri dari produk, price, place, dan promotion, sama seperti penjelasan di awal tadi ya, yang dipadukan agar menghasilkan respon yang diinginkan di pasar. Apa itu tadi? Yang pertama, produk ya. Produk
menyangkut kualitas produk, nama produk yang memiliki nilai jual, kemudian bagaimana produk itu nanti dikemas, ya, itu bicara kemasan produk. Yang kedua, tadi strategi dari 4P, P yang kedua price, yaitu harga sebagai patokan untuk membandingkan dengan harga kompetitor, ya. Yang ketiga, place. P yang ketiga adalah place, tempat. Maksudnya adalah lokasi yang strategis dan tepat, ya. Jadi pemilihan lokasi yang strategis dan tepat, ya. P yang keempat adalah promotion atau promosi, ya. Maksudnya upaya memperkenalkan produk atau jasa ke masyarakat, dapat memanfaatkan, ya, media sosial seperti Facebook, Instagram, ataupun iklan, ataupun kerjasama sponsorship, ataupun bazar dan lain-lain. Itu dapat digunakan sebagai sarana dalam melakukan promosi, ya. Nah, sampai di sini adik-adik, ya, kita sudah membahas tadi apa itu pemasaran, ya. Kemudian bagaimana penelitian pemasaran itu dilakukan, ya. Kemudian bagaimana orientasi, ya, filosofi pemasaran itu berorientasikan apa saja tadi, ya. Dan yang terakhir kita sudah belajar mengenai strategi pemasaran. Nah, sampai di sini penjelasan Abang. Mudah-mudahan adik-adik semua grup MI 19A dan 19D dapat memahami, ya, penjelasan yang Abang uraikan tadi. Nah, bila ada masih yang belum atau kurang dipahami atau perlu penjelasan lebih lanjut, adik-adik dapat, ya, berdiskusi melalui WhatsApp, ya, japri ke saya melalui WhatsApp atau komen di Google Classroom. Nah, sampai di sini pertemuan kita adik-adik, ya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa post test, ya, KW yang ke-8 mengembangkan perencanaan pemasaran. Ada 3 soal di situ. Yang pertama, jelaskan filosofi pemasaran. A, berorientasi produk, B, berorientasi penjualan, dan C, berorientasikan konsumen. Yang kedua, uraikan langkah-langkah dalam proses penelitian pemasaran. Tadi juga sudah kita bahas, ya. Yang ketiga, jelaskan tentang strategi pemasaran 4P, ya. Udah jelas tadi, ya. 4P apa saja, ya, product, price, promotion, place. Nah, itu nanti adik-adik jelaskan sebagai, ya, tugas post testnya. Sampai di sini pertemuan kita adik-adik. Selamat melanjutkan belajarnya. Sampai jumpa. Terima kasih.